Bertanya-tanya, siapkah aku ketika akhir zaman datang? Siapkah aku ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya? Apakah suster siap kalau akhir zaman itu datang? Coba. Kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan altar yang terbaik bagi Tuhan di kemudian hari. Luar biasa, saya suka kata-katanya. Hidup kita, pelayanan kita, semua kesaksian hidup kita sebagai altar yang baik yang kita bangun untuk persembahan diri kita di hadapan Tuhan. Baik, Suster, terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Salam damai sejahtera, saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi istimewa. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik. Di hari Minggu ini, semoga ada berkat Tuhan yang menjadi nyata. Kalau hari Minggu, jangan lupa ke gereja. Rasakan dalam gereja penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, bantuan demi bantuan Tuhan. Pertolongannya sungguh nyata yang menemani kita umat beriman berjalan, berziarah di dunia ini sampai pada akhirnya nanti. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, sekarang saya tidak sedang ada di kamar saya ataupun rumah saya sedang berada di salah satu paroki paling bagus di Kuskupan Agung Jakarta. Gedung gerejanya ciamik tenan, gedung pastoralnya bagus banget, gedung GKP-nya, gedung karya pastoralnya itu juga luar biasa. Tapi saudara-saudara, harap diingat yang namanya gereja bukan karena keindahan bangunan, bukan karena marmer ataupun tembok-tembok yang begitu indahnya. Gereja bukan soal bangunan. Karena bangunan itu akan dimakan waktu atau bisa rusak. Tapi gereja bisa bertahan 2000 tahun lebih. Karena apa? Persekutuan. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus berkumpul, bersatu, bersekutu. Itu yang paling penting, itulah gereja. Bagaimana kita berjalan bersama-sama menuju sampai pada akhirnya. Saudara-saudaraku, apakah Anda tahu bahwa di bulan November ini, kalender liturgi gereja sudah hampir di masa-masa terakhirnya. Karena apa? Minggu depan kita sudah akan merayakan Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Kemudian minggu depannya lagi sudah memasuki masa Advent. Nah, ketika kalender liturgi gereja sudah mendekati masa-masa akhirnya, teksnya pasti berbicara soal akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ketika Allah ambil alih, Allah intervensi ke dalam sejarah manusia. Allah akan mengambil kembali kekuasaannya. Seperti pertanyaan Tuhan Yesus, ketika anak manusia datang ke dunia ini, akankah ia menemukan iman di bumi? Saudara-saudara, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya dan juga kepada Anda, apakah kita bisa menjawab, ya Tuhan Yesus, inilah imanku, iman yang murni, iman yang sejati, bukan iman yang munafik, bukan iman yang tempelan, bukan iman yang seperti make up dihapus, kelihatan wajah aslinya tidak seindah yang ditampilkan. Apakah iman kita sudah murni? Apakah iman kita sungguh iman yang sejati? Karena apa? Iman yang sejati berdasarkan relasi kita dengan yang di atas. Bukan karena relasi-relasi yang lain. Bukan karena berkat. Bukan karena kutuk. Bukan karena embel-embel yang lain. Tapi karena aku mau mencintai Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam bacaan Ekaristi yang Anda dengar hari ini, kita bisa melihat bagaimana dari bacaan pertama dibacakan dari nubuat Daniel. Itu ada di Daniel bab 12 ayat 1 sampai 3. Tapi tunggu sebentar, ada orang suster. Saya panggil ya. Suster, sini dong. Yuk, sini. Satu aja nggak apa-apa. Ayo nggak apa-apa. Saya mau tanya-tanya. Mari, jangan malu-malu. Saya Romo Yosef, suster. Ini dengan suster siapa? Selamat pagi, Romo. Suster siapa? Mas, sini. Oke, Suster ya. Herlina, Romo. Suster Herlina. Suster tinggalnya di mana? Saya tinggal di Biara Notre Dame Puri Indah.
Oh, Puri sama Suster Ya, Clarita dong. ya Itu teman sama. saya itu Oh ya waktu Romo. kuliah di Roma. Salam ya sama Ya, Bunda Clarita. siap Romo. Suster, besok ini kan bacaannya itu tentang akhir zaman ya. Ya. Suster dengan gaya, dengan cara hidup sebagai seorang biarawati, apakah Suster siap kalau akhir zaman itu datang? Coba. Ya, terima kasih Romo. Bagi saya semuanya itu merupakan suatu pemberian dari Tuhan dan Tuhan pasti memberikan suatu kebaikan dan juga penyelenggaraan ilahinya. Sehingga kalau Tuhan sudah memberikan akhir zaman untuk saya, mau tidak mau saya harus siap. Namun dari semuanya itu, selama saya masih diberi kesempatan untuk berada di sini, berjumpa dengan sesama dan juga melihat realita alam dan juga dunia seperti ini ya, saya memberikan kesempatan yang diberikan Tuhan itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara seperti simbol dari KAD sendiri, subsidiaritas dan solidaritas. Lalu dari situ pun kami juga berusaha untuk semakin peduli dan juga berbakti meskipun dari hal-hal yang kecil, misalnya sapaan ya Romo ya. Terkadang kan bukan hanya kekurangan itu dalam materi, mungkin dalam sisi rohani pun kurang, kita nggak tahu kelihatan bahagia tetapi ternyata kurang sapaan, kurang pendekatan, hal-hal yang seperti itulah yang kami dan juga terutama bagi saya siapkan dan juga dalam doa-doa kecil bagi sesama yang membutuhkan. Baik, Suster, kan kalau kita ya seorang biarawan, biarawati yang hidup selibat, hidup sederhana, yang meninggalkan dunia untuk kerajaan Allah. Apakah cara hidup seperti seorang biarawati seperti yang Suster sudah ambil keputusan ini membantu Suster untuk menyiapkan diri bersatu dengan Allah dalam kerajaannya? Bagi saya ya sangat membantu ya Romo ya, semuanya itu tergantung dari pribadi masing-masing. Jika saya memilih hidup menjadi seorang biarawati untuk mempersiapkan akhir zaman, tentu saja kami difasilitasi misalnya saja retret, renungan harian, bahkan juga di sermon setiap hari. Apa sih yang saya lakukan pada hari ini? Saya sudah istilahnya sudah berkenan kepada Tuhan nggak sih? Dan dengan di sermon sendiri saya bisa membuat refleksi harian. Sehingga dari situ pun ketika saya dalam situasi yang jatuh atau saat yang bahagia, ketika saya membaca kembali refleksi itu semakin menggugah saya untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan, bahkan juga menjadi pribadi yang lebih baik tentu saja yang tidak dipungkiri ya Romo, semuanya itu tergantung juga dengan lingkungan kita masing-masing. Dari situ pun berusaha untuk siap menghadapi semuanya itu dan Tuhan pasti memberi yang terbaik. Luar biasa pinter nih susternya nih. Ini tuh Belajar dari eh, Romo. ini tuh spontan ya. Memang suster nonton Bible Learning? Ya, nonton Wah, luar pasti biasa. Romo untuk persiapan Wah. lalu misalnya untuk aktivitas sehari-hari tentu saja kan juga membutuhkan spirit ya yang tentu saja mungkin hari berikutnya atau waktu berikutnya saya tidak tahu apa yang akan dialami, akan tetapi melihat Bible Learning dari Romo atau sabda Tuhan bisa menginspirasi saya, oh ini ya pesan Tuhan dari saya untuk saya, lalu dari situ pun semakin membangkitkan semangat saya gitu Romo. Oke, terakhir suster. Mudah-mudahan tuh suster nggak buru-buru. Apa rada kesini suster? Ya, Apa pesan suster buat penonton-penonton Bible Learning di luar sana? Pesan buat mereka dari seorang biarawati. pesan dari saya untuk semuanya, bahkan untuk saya sendiri juga ya Romo. Semakin mendekatkan diri pada Tuhan dalam hal apapun meskipun kecil dan sederhana, bahkan juga jangan pernah ragu dan takut untuk membagikan kebaikan dari Tuhan meskipun itu tidak kelihatan, akan tetapi di situ pun semakin memberikan kita motivasi dan juga mempersiapkan diri kita untuk memberikan altar yang terbaik bagi Tuhan di kemudian hari. Luar Makasih. biasa, saya suka kata-katanya. Hidup kita, pelayanan kita, semua kesaksian hidup kita sebagai altar yang baik yang kita bangun untuk persembahan diri kita di hadapan Tuhan. Baik, Suster, terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Bye-bye. Salam buat Suster Clarita ya. Siap. Ya, saudara-saudara, itulah seorang suster yang itu comotan sebetulnya karena susternya tadi lewat. Maka ya udah kita panggil, melihat mendengar kesaksian bagaimana setiap orang harus menyiapkan kedatangan akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, saudara-saudaraku, di belakang saya ini adalah gedung pastorannya. Bagus nggak? Kayak di Eropa ya, pokoknya luar biasa.
Saudara-saudaraku yang terkasih, mempersiapkan akhir zaman, ternyata Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Dari bacaan pertama dari Daniel bab 12 ayat 1 sampai 3, Tuhan mengirimkan seorang penjaga, yaitu malaikat Mikael. Dikatakan, "Aku Daniel mendengar malaikat Tuhan bersabda, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu." Jadi firman Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan menjaga kita melalui malaikat-malaikat untuk menantikan hari Tuhan yang kadang-kadang membuat kita takut, kadang-kadang membuat kita cemas, kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya, siapkah aku ketika akhir zaman datang? Siapkah aku ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya? Dengan dosa-dosa, kesalahan, pelanggaranku, masa laluku, aku yang belum baik-baik saja, apalagi suci ataupun kudus. Malaikat akan mendampingi, akan menuntun, akan menguatkan kita. Dikatakan akan ada suatu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Saudara-saudara, sebelum akhir zaman datang akan terjadi sebuah kesesakan yang mungkin menghancurkan banyak orang-orang di muka bumi ini, termasuk orang-orang beriman. Tetapi saudara-saudara, pesannya adalah siapa yang mampu bertahan dalam imannya, tetap berpegang pada iman akan Yesus Kristus, dialah yang akan diselamatkan. Maka dari itu saudara-saudara, meskipun seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang tahu kapan akhir zaman itu akan tiba. Bagaimana, kapan, di mana, caranya bagaimana, tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Itu bisa kita lihat dalam ajaran Tuhan Yesus dalam Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Keadaannya tidak tentu, unpredictable, tidak bisa ditebak, tidak bisa dikira-kira, karena semua adalah misteri dari Allah, kapan, di mana, dan saatnya seperti apa. Tapi yang diperlukan dari kita adalah seperti yang dilambungkan oleh seorang pemazmur dari Mazmur bab 16. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Di balik ketidakpastian, di balik situasi yang carut marut, penguasa, orang-orang jahat, hal-hal yang merusak moral, hal-hal yang gak betul makin merajalela. Sebuah tanda buat kita, akankah akhir zaman akan segera tiba? Bumi semakin rusak. Kita bisa melihat nilai-nilai perkawinan sudah dihancurkan sedemikian rupa. Orang nggak mau punya anak lagi. Orang nggak mau menikah, maunya hidup bersama, maunya senang-senang, nggak mau susah. Kehilangan kata berkorban, kehilangan rasa perjuangan, kehilangan rasa pengorbanan. Mau jadi apa dunia ini? Bahkan sampai-sampai diciptakan robot-robot, robotnya bisa mengandung. Bahkan saudara-saudara, dunia ini sudah semakin kacau karena akal budi manusia, kebebasan manusia. Manusia salah menggunakan kebebasannya, akhirnya akan mendatangkan kerugian demi kerugian. Banyak orang-orang yang tidak mampu, orang-orang sakit dilenyapkan begitu saja. Orang-orang karena strata masyarakatnya dibilang rendah, dihancurkan, ditiadakan begitu saja. Demi kelangsungan hidup orang-orang yang berduit. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti pemazmur berkata, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ingat saudara-saudara, ada malaikat Tuhan, ada kuasa Tuhan berdiri di sebelah kanan kita. Maka mulai hari ini jaga-jaga kalau ngomong yang enggak, kalau ngomong yang jelek-jelek, melakukan tindakan-tindakan yang dosa, melakukan tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Jaga-jagalah sebab Tuhan ada di samping kita. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Dan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Saudara-saudara yang terkasih, saya Romo Yosef mengucapkan selamat hari Minggu kepada Anda semua. Semoga
perjalanan kita di dunia ini, hari demi hari, langkah demi langkah, membawa kita semakin mengenal Tuhan dengan firman-Nya, dengan kasih-Nya, dengan semua penyertaan Tuhan yang menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mari kita semakin peka, siapkan diri kita baik-baik sebelum Tuhan datang menjemput kita. Salam damai sejahtera. Saya akan ajak Anda lihat-lihat gerejanya ya. Bye-bye, Tuhan berkati. Nah, jadi saudara-saudaraku, ini saya akan ajak Anda keliling-keliling. Ini ruangan adorasinya, bagus sekali. Ini gedung parokinya, pastorannya, bagus sekali, kayak di Eropa bukan? Nah, ini ada umat-umat yang siap-siap. Baru aja doa rosario ya Bu ya? Luar biasa, salam Ibu, Tuhan berkati. Ternyata banyak penonton Bible Learning. Lihat itu udah kayak hotel. Gedungnya 3 lantai. Gedung pastorannya. Nah, ini gerejanya saudara-saudara. Luar biasa. Ah, keren nggak? Keren banget ini mah. Luar biasa. Semoga Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, itu gedung gerejanya. Di sini satu kekurangannya adalah tempat parkirnya susah. Ini di lantai 2 pakai lift. Di parokialnya ada liftnya nggak? Ada dong Romo. Liftnya mereknya kaki. Artinya harus jalan kaki. Nggak apa-apa. Karena gereja itu bukan gedungnya, tetapi persekutuannya. Lihat di sini selalu kegiatannya semarak. Di situ. Halo, saya lagi bikin video. Tuh, lihat. Ada sumbangan untuk lewat topi itu gunung. Oh ya, yang gunung meletus itu ya. Ini di sini ada. Halo Owen. Tahun depan ikut KPKS Mojo. Siap, ini namanya Owen. Owen ini semangat sekali belajar kitab sucinya. Kita di atas. Oke. Di lantai 2. Oh, satu lantai lagi. Luar biasa. Ini mau ada acara apa, Ibu? Acara iman dalam penderitaan, seminar kitab suci. Kayaknya romonya saya kenal itu. Iya nih ya. Kita lihat bagaimana umat di sini antusias lagi belajar kitab suci. Tuh. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini wajah-wajah pencinta firman Tuhan. Udah banyak, udah 300 orang yang hadir. Oke. Satu.